Box to Box Media Network. Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangingkanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak utusi dadya sembarang ojo layu Hai Rek, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Ziana di podcast kisah horor. Dan kita bertemu di episode 298. Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Pada nungguin ya. Udah seminggu gak pernah update. Ya kemarin itu sebenarnya mamaku lagi sakit guys gitu ya. Jadi harus dirawat di rumah sakit yang mengharuskan aku tuh nginep di sana jagain mamaku. Jadi nggak bisa rekaman di sana gitu. Walaupun satu ruangan tuh 2 orang, cuma kan gak enak ya rame-rame rekaman gitu. Tiba-tiba ada suster masuk, diperiksa dulu ya bu, tensi dulu ya bu, kayak gitu-gitu kan gak enak banget gitu kan. Jadinya libur seminggu. Tapi alhamdulillah sekarang udah lumayan sembuh, udah membaik, udah pulang di rumah dan gua menemani kalian semua gitu ya. Udah banyak banget yang DM, mana nih katanya tiap hari. Habis itu banyak banget juga yang komen ya, lewat komentar di Spotify ataupun di DM, bahkan di DM mereka bilang itu di episode terakhir itu kan aku curhat masalah aku effort sama orang lain. Ternyata banyak banget nih yang sependeritaan, sepengalaman dengan gua. Anjay. Ya buat teman-teman semua yang pernah mengalami effort buat orang lain tapi orang lain gak menghargai effort kalian, bahkan kalian dicuekin dan ditinggalin gitu aja. Semangat bro ya. Kalian masih bisa mendapatkan yang terbaik gitu ya. Ya pokoknya jangan diulangin lagi aja gitu guys. Ya udah gitu aja sih. Nah, ini ngomong-ngomong masalah rumah sakit ya. Jadi kan kemarin itu dari hari Sabtu minggu kemarin sampai hari Sabtu lagi. Jadi seminggu tuh, pas seminggu gue nginep di situ, gue ada kejadian nggak tahu. Menurut gue ini horor atau gue halu, gue gak tahu ya. Jadi pada saat itu kan di hari keberapa ya? Hari keempat kalau gak salah, hari ketiga apa hari keempat, gue lupa. Jadi waktu itu kan pasien di sebelah, di ranjang sebelah itu kan pulang. Nah otomatis di kamar itu tuh cuma mau aku sendirian. Jadi kamarnya itu sekamar itu 2 pasien gitu. Nah pasiennya tuh udah pulang, jadi mama aku sendirian sama aku lah waktu itu. Nah waktu itu keponakanku kebetulan tuh nginep di situ nemenin gua. Kan sendirian tuh cuma berdua sama mamaku. Terus gua suruh nginep di situ gitu kan. Waktu itu aku gak bisa tidur sampai jam 1:30 malam. Gua ngantuk banget. Jadi gua kalau gua gak bisa tidur kan gua gabut, gua main Mobile Legends gitu biar ngantuk. Nah waktu itu gue main terus tiba-tiba jam 1:30 tuh ngantuk. Nah posisi gue tidur itu di sebelah ranjang mamaku, jadi di lantai gitu. Karena di sofa itu ditempatin sama keponakanku kan buat tidur. Jadi gue tidur di lantai gitu, beralaskan dengan tikar, kasur lipat gitu. Nah posisiku tidur itu di pojok deket tembok lah, pokoknya mojok banget sebelah kamar mandi. Waktu itu gue di jam 2:30 apa jam 3, gue lupa, gue gak lihat jam. Gue tuh samar-samar. Jadi tiba-tiba gue tuh kebangun, cuma setengah kebangun setengah enggak gitu. Jadi kayak apa ya,
ya ngefly dikit lah. Gue tuh ngelihat di ranjang sebelah, jadi ngelihat dari kolong tempat tidur itu ya, gue ngelihat itu ada banyak kaki gitu, ada sekitar 3 pasang lah, ya anggap aja 3 orang gitu. Nah mereka ini kayak lagi ya masukin pasien gitulah. Ya aku pikir kan, masih mikirnya tuh oh mungkin ada pasien baru nih gitu kan, yang dari IGD terus udah dapat kamar gitu. Ah udahlah, pokoknya gue ngelihatnya itu 1 suster cewek, 2 suster cowok gitu, terus sama pasiennya itu kayak di apa ya, di dibaringin di tempat tidur IGD terus dibawa gitu. Pokoknya gue kayak ngedenger suara roda juga gitu loh, roda glinding di apa, di keramik gitu. Nah terus gue ngelihat ke arah ponakan gue gitu, karena gue inget banget ponakan gue tuh lagi ngecas handphone di ranjang sebelah. Nah aku tuh kok ngeliat ponakan gue tuh posisinya lagi duduk, kakinya itu napak gitu kan, lagi duduk lah, mungkin lagi ngeliatin pasien. Dan mungkin aku mikirnya chargernya itu udah diambil, karena kan ada pasien tuh, masa iya dia ngecas HP di situ gitu kan. Nah karena aku mikir si ponakan aku ini udah ngambil ngecharge-nya, udah aman, terus ya udah gue nggak mikir apa-apa, karena kan mikirnya ya udah pasien aja, pasien baru gitu kan. Gue berusaha untuk tidur lagi. Nah pada saat sebelum tidur itu gue inget banget kalau pasien yang masuk itu cowok gitu. Kenapa gue bilang cowok? Karena gue ngedenger suara si pasien itu. Jadi sempat diajak ngobrol sama susternya. Nah yang ngajak ngobrol tuh suster ceweknya gitu kan. Mas, pasien keluarganya kemana? Kok sendirian? Ini nanti siapa yang nanganin gitu. Terus si pasiennya itu bilang, "Oh iya Sus, nanti nyusul ke sini," dan gitu kan. Ya udah, si susternya itu cuma bilang, "Oh iya Pak," gitulah. Udah dipindah dari kasur IGD ke kasur rawat inap itu. Udah selesai bla 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 bla. Si rombongan kaki ini keluar tanpa melihat ke arah siapa yang datang gitu, karena emang kebiasaan mamaku kalau tidur di rumah sakit itu hordennya itu ditutup semua full gitu. Jadi gue cuma ngelihat dari sela-sela bawah itu aja gitu kan. Udah sampai pada akhirnya itu jam 6 pagi aku bangun karena ada susternya lagi tensi mamaku, sekalian ada yang nganter makanan gitu. Jadi aku bangun, aku beres-beres kasurnya supaya nanti susternya itu ngecek-ngecek ngecek-ngecek infus itu nggak keribetan. Terus pas aku mau duduk di sofa gitu kan, jadi sofanya ini kan ngadep ke arah pasien nih, jadi kelihatan tuh ranjangnya mamaku sama ranjang sebelah. Itu aku ngeliat ranjangnya ini kosong, nggak ada orang sama sekali, nggak pernah ada kayak ada orang tidur di situ. Pokoknya rapi gitulah, kayak sebelumnya rapi banget. Dan aku tuh sempat tanya sama ponakanku gitu, semalam ada pasien masuk ya gitu, ada pasien baru ya. Terus ponakanku bilang nggak ada, dan chargernya tuh masih nancep di colokan di ranjang sebelah gitu. Abis itu aku tanya lagi, semalam ada ini ya, suster ngecek mbah gitu kan. Terus katanya ponakanku, enggak ada, orang aku tidur kok. Terus aku tanya mamaku juga, "Mah, semalam itu ada suster ngecek tensi enggak sih?" gitu kan. Terus kata mamaku, "Enggak, ini baru aja dicek," gitu. Mikir dong, siapa tuh ya, ada pasien. Gue ngerasa itu ngelihat banget kaki-kaki lewat-lewat gitu, dan gue ngerasa kalau itu beneran ada orang gitu loh, ada pasien masuk, duduk tidur di ranjang sebelah, dan ada obrolan. Padahal itu ruangannya kelas 1 gitu loh, gak mungkin kan ada setan, pikirku kan kayak gitu loh. Udah kan, ya udah, mungkin aku berpikir mungkin aku halu kali ya, gitu. Udah aku sambil mainin HP gitu, sampai pada akhirnya sore sekitar jam 3 ternyata ada pasien baru masuk, dan pasiennya ini cowok masih muda gitu. Dianya sakit lambung gitu kan,
tidur di sebelahnya ranjangnya mamahku. Gila. Gue mikirnya itu tadinya itu udah ada pasien, tapi ternyata tuh nggak ada pasien. Dan pas sorenya ternyata ada pasien masuk dan pasiennya ini cowok gitu. Apakah ini suatu pertanda gitu bahwa sebenarnya nggak ada sebenarnya yang aku lihat itu bukan pasiennya, cuma pertanda aja bahwa bakal ada orang sakit yang tidur di ranjang itu gitu. Udah kan? Udah. Gue agak melupakan hal itu. Nah, kejadian berikutnya itu pas malam-malam. Jadi malam-malam itu sekitar jam 12:30 malam, aku tuh disuruh susternya ngambil resep gitu di farmasi IGD. Nah, farmasi IGD itu ada di depan, sedangkan ruang inapnya itu di belakang. Jadi aku harus melewati lorong-lorong yang sangat sepi, lorong rumah sakit yang sepi gitu kan. Nah, di waktu itu aku naik lift turun ke lantai 1. Jadi ruangan mamaku tuh di lantai 3. Turun ke lantai 1, terus gue jalan ke lorong-lorong dan gue ngelewatin yang namanya toilet. Ya toilet umum lah gitu. Nah waktu itu pas gue ngelewat itu kayak ada orang di dalam toilet gitu, kayak ada suara air gitu ya, orang cebok atau apa gitu lah, nggak tahu ya. Ya udah gue jalan dulu lah ke toilet. Pikir gue kan waktu itu emang gue lagi kebelet pipis gitu loh. Maksudnya gue mau pakai toilet itu, tapi ternyata ada orang. Daripada gue nunggu, ya udah gue ambil obat dulu gitu. Udah kan ngambil obat di mana di depan di farmasi IGD gitu kan. Setelah ambil obat, ambil cairan infus, gue balik tuh. Nah mau balik itu gue ke toilet karena udah kebelet banget gitu kan. Pas ke toilet, waktu gue lepas sandal masuk ke dalam kamar mandinya itu, gue ngerasa kamar mandinya itu tidak ada sama sekali basah-basahnya. Kering ring banget gitu. Yang logikanya nggak mungkin dalam waktu kurang lebih 3 menit itu lantai langsung kering. Lantai toilet itu langsung kering, nggak mungkin banget. Kecuali kalau emang dari aspal gitu kan, aspal panas pasti cepat kering. Ini enggak, ini kering. Kayak nggak ada orang yang pernah masuk di toilet itu. Dan toilet itu emang ada satu bilik doang, yang satunya itu dikunci gitu, nggak dipakai. Ruang buat nyimpen apa itu alat-alat kebersihan, dan itu emang kering banget. Terus di situ kan ada ember. Nah, ember yang buat nampung airnya itu kosong, nggak ada air sama ceboknya, gayungnya. Padahal waktu gue lewat awal itu gue ngedengar ada suara orang nyalain keran air di ember itu, di kamar mandi itu. Tapi itu nggak ada airnya sama sekali, dan emang kondisinya lantainya kering. Wah, udah mulai nggak masuk di Nuril nih ya. Merinding sih enggak, cuma kayak apaan tadi jir, gue salah denger atau gimana? Soalnya tuh waktu itu kedengeran banget ada suara keran air nyala, sama ada orang kayak suara lagi cebok atau apa gitu loh. Jadi kedengeran banget. Ya udahlah ya, gue tetap melanjutkan pipis di situ dan langsung naik ke atas. Sampai pada akhirnya gue tuh sempet bikin story lah di Instagram maupun di WA. Nah teman aku notice tuh, ya kamu nggak tahu ya kalau rumah sakit itu angker. Walaupun terlihat emang tidak terjadi apa-apa, tapi sebenarnya di situ itu angker karena emang kondisinya rumah sakitnya itu kalau malam kan sepi banget, beda sama RSUD lainnya gitu loh. RSUD Dr. Sutomo itu rame banget, walaupun tengah malam itu rame banget, masih rame, masih banyak orang lalu lalang, bahkan pasien orang-orang yang nunggu pasiennya itu bisa tidur di koridor-koridor gitu loh. Kan kalau di rumah sakit yang aku tempatin tuh sepi banget. Dan itu lokasinya emang deket rumah sih, gitu guys. Dan katanya sih temen aku waktu pernah nginep di situ, pernah rawat inap di situ, opnam, itu pernah diliatin kuntilanak di jendela. Karena posisi waktu dia tidur, ranjangnya itu di sebelah jendela gitu. Nah jendelanya ini ada koridor gitu kan, koridor buat orang lalu lalang. Di situ dia ngeliat ada kuntilanak berdiri, tapi ngebelakangin dia, ngadep ke arah jalan. Anjay gak sih?
Nah, kalau misalnya orang Surabaya pasti tahu ya RSUD mana, karena di Surabaya ini RSUD cuma ada dua doang gitu. Pasti udah ketebak banget RSUD mana. Hah. Gitu guys. Hah. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami hal kejadian horor di rumah sakit anjay, atau mungkin pas waktu nginep, pas waktu opnam di rumah sakit, pasti banyak banget kejadian-kejadian horor di sana. Anjay, langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com gitu ya guys. Dan lanjut kita bakal bacain cerita-cerita horor yang sudah masuk di email. Dan cerita kali ini datang dari Agus. Walalah, Agus. Dawa rek ceritane. Oke. Mana nih? KKNR, sosok perempuan kurus gerak jungkat-jungkit. Halo, perkenalkan saya Man. Lah, kok aku bilangnya Agus, namanya Man. Ya wis iku lah, pokoknya Agus. Agus kan wakeh ya jenenge Agus ya. Nama, tempat, nama orang-orang di cerita ini sudah saya samarkan terlebih dahulu. Oke, masuk ke cerita. Entah ini sudah cerita tentang KKN keberapa yang masuk, tapi mudah-mudahan menjadi salah satunya. Jadi pada bulan Juli sampai Agustus lalu, di kampus saya rutin melaksanakan KKN PPM namanya. Kegiatan tersebut kurang lebih 2 bulan, mulai dari pemilihan lokasi, kelompok, pembekalan atau pelatihan, survei posko atau tempat tinggal, dan berkunjung ke kantor desa atau perbekel, hingga berlangsungnya KKN PPM. By the way, saya orang asli Bali. Jadi lokasi KKN saya berada di Desa R, di kabupaten yang berada di Bali Timur. Nah, setelah terbentuknya kelompok KKN R atau Desa R yang berjumlah 24 mahasiswa termasuk saya, juga sudah dilaksanakannya pelatihan atau pembekalan dari kampus. Kurang lebih 2 minggu sebelum dimulainya KKN ini, kami sekelompok melaksanakan kunjungan ke kantor desa untuk bertemu kepala desa, staf kantor desa yang juga didampingi oleh DPL, dosen pembimbing lapangan. Kelompok saya untuk membahas berbagai hal dan program kerja yang akan kami laksanakan selama KKN berlangsung. Setelah kunjungan usai, kami pun diberikan saran untuk langsung melakukan survei calon posko tempat tinggal oleh Bapak Kades Desa R, di mana pada saat itu kami melaksanakan survei di 3 lokasi calon posko atau tempat tinggal. Setelah survei di 3 calon posko tersebut, juga ketua atau koordinator di kelompok KKN saya pun sudah meminta kontak dari masing-masing tuan rumah. Pada hari survei itu memang belum deal kepada salah satu tuan rumah calon posko. Di beberapa hari selanjutnya kami sekelompok mendatangi rumah yang sekiranya sesuai dengan hasil musyawarah, yaitu rumah kedua. Kita sebut saja rumah Pak C, yang dimana rumah tersebut akan ditinggali oleh kelompok KKN Desa R kami. Namun tidak semua anggota kelompok yang tinggal di rumah Pak C. Dari 24 orang, kebetulan ada 2 orang teman yang warlock atau berasal dari Desa R tempat KKN saya. Serta ada 4 orang teman lagi yang ikut tinggal di salah satu rumah teman warlock saya. Jadi total yang tidak selalu tinggal di posko adalah 6 orang. Termasuk teman saya yang memiliki kemampuan dalam hal seperti itu. Semuanya perempuan. Tibalah hari di mana mulainya KKN PPM di Desa R ini. Jadwal kedatangan kelompok kebetulan weekend. Jadi teman-teman saya belum semuanya datang pada hari Sabtu atau hari pertama kedatangan dan mulai datang esok harinya yaitu Minggu. Tetapi kami sekelompok sudah mendrop barang terlebih dahulu di rumah Pak C. Denah rumah atau tanah Pak C ini termasuk luas. Ada 5 bangunan dari depan hingga belakang. Bangunan paling depan adalah toko. Nah, baru sebelah tengah depan bangunan yang kami tinggali, belakang bangunan kami baru bangunan yang ditempati tuan rumah. Rumah Pak C ini benar-benar di samping jalan raya utama.
yang lurus di Desa R dan juga lokasinya dekat dengan SPBU. Jadi pada awal survei hingga menempati rumah Pak C ini, saya sama sekali tidak berpikiran atau merasakan akan adanya hal-hal yang beraura negatif. Nah, bangunan rumah Pak C yang kami tempati sebagai posko memiliki 3 kamar. 2 kamar laki-laki ukuran sedang, 1 kamar perempuan ukuran yang sangat luas ditempati 11 perempuan. Di bagian depan memiliki teras memanjang dengan 2 kursi dan meja untuk ngopi-ngopi santai. Masuk ke tengah ada space berisi meja, lemari di samping kamar mandi. Di depan kamar mandi yaitu kamar laki-laki 1 yang diisi 4 orang teman saya. Depan kiri kamar mandi baru kamar laki-laki 2 yang diisi 5 orang termasuk saya. Kamar saya ini berisi jendela yang menghadap ke teras dan halaman sampai terlihat pintu gerbang. Persis di depan kamar mandi ada juga space lesehan. Kita sering makan, main kartu, ngobrol, rapat, sampai minum arak bareng-bareng di sana. Di hari pertama kedatangan kelompok dari pagi, kita beramai jalan-jalan di sekitaran posko atau jalan-jalan di desa yang masih asri dan sejuk. Sampai malamnya kami kumpul-kumpul di space lesehan depan kamar laki-laki sampai masuk ke waktu istirahat. Nah, pada saat itu karena hari pertama belumlah semua datang ke posko, maka teman-teman yang perempuan meminta untuk tukar kamar ke kamar laki-laki yang ukurannya lebih kecil dari kamar perempuan. Karena menurut teman-teman cewek, karena belum rame, jadinya kamar lebih dingin. Maka pindahlah kami yang laki-laki ke kamar perempuan. Pernyataan dari teman saya, Sin namanya, yang memiliki kelebihan dibanding teman lain yang juga ada beberapa lagi yang sensitif. Sin sama Ia ini bilang pas mereka udah tiduran di kamar laki-laki, mereka dengar ada suara ketawa perempuan yang melengking. Setelah itu mereka juga dengar suara kayak orang lagi mandi pakai gayung. Piur. Mereka dengar suara itu lama banget. Terus menerus begitu. Dan sampai pagi mereka gak bisa tidur sama sekali. Setelah kejadian itu, saya dan teman-teman lainnya yang tahu akan kejadian tersebut merasa bahwa itu kejadian pertama. Setelah itu juga teman saya, yang warlock, mengajak Sin dan 2 teman yang juga sensitif untuk tinggal di rumah Ia yang jaraknya 200 meter lurus ke timur dari posko. Alasan dia gak tinggal di posko karena memang dia merasa gak nyaman. Seperti banyak yang selalu memperhatikan dia. Bahkan sampai sosok-sosok yang ada di belakang rumah sana ingin komunikasi dengan cara masuk ke badan Sin ini. By the way, di halaman belakang rumah Pak C ini atau sebelah selatan bangunan posko, di bagian depan bangunan yang ditempatin tuan rumah ada kolam ikan berbentuk segi 4 yang ukurannya gak terlalu besar. Nah, di areal kolam ikan itulah berbagai sosok bertempat. Sin temanku ini gak pernah bilang berapa tepatnya jumlah sosok yang ada di sana. Tapi dia bilang ada sosok yang berwujud cantik, tapi aslinya bisa berubah-ubah wujudnya. Sin ini takut banget kalau ke belakang sana, harus ada yang nemenin. Hari-hari KKN berjalan dengan berbagai agenda proker dan banyak kegiatan lain. Sampai di waktu kira-kira 1 bulan, kita KKN dan juga tinggal di posko. Ada kejadian lagi. Kali ini kejadiannya dialami oleh 4 orang teman saya. 1 laki, 3 perempuan. Awal saya dan teman lainnya tahu kejadian ini karena teman laki-laki yang bernama Fat, dia tidurnya di kamar laki-laki sebelah kamar saya. Mengalami mimpi aneh dan bikin dia takut. Dalam mimpinya si Fat ini merasa badannya seperti dililit akar atau batang pohon yang menjalar. Dia juga ngerasa lilitannya seperti ular yang melilit mangsa begitu. Fat temanku ini
dia ceritain mimpinya ke aku dan teman lainnya itu. Pagi kira-kira pas baru pada bangun, jadi belum semua pada ngumpul atau beraktivitas. Menjelang sore 3 teman cewek yang juga ngalamin mimpi, mereka mulai cerita. Dan ternyata mimpi mereka dengan sifat ini sama. Temanku yang cewek bilang mereka mimpi kelilit akar atau batang pohon gitu juga. Dan mereka sampai kebangun dan merasa takut gara-gara mimpi itu. Oh ya, lupa jelasin sedikit. Jadi masing-masing seluruh kelompok KKN PPM dibagi ke 4 bidang. PF, PP, Sosbud, Kesmas. Kebetulan saya ketua dari Sosbud yang beranggotakan 6 teman lain. Jadi anggota proker Sosbud ada yang namanya proker gabungan sama bidang Kesmas. Nah, di persiapan proker gabungan ini, kedua bidang sering melaksanakan rapat yang awalnya dilaksanakan di posko. Pertama kali rapat itu mulainya malam. Sin ini anggota bidang Sosbud, jadi dia harus datang ke posko untuk rapat. Sebelum rapat mulai, Sin ini sebenarnya sudah ngerasa kurang nyaman untuk masuk ke posko. Tapi dia nggak bilang ke teman lain atau aku sebagai ketua yang bisa dibilang bertanggung jawab ke semua anggota Sosbud. Kedua bidang pun berkumpul dan dimulailah rapat membahas banyak persiapan. Belum lama rapat berjalan, mungkin sekitar 30 menit, Sin ini cuma diem dan nunduk gelisah. Sampai akhirnya dia keluar dan pergi sama Iya tanpa bilang apa-apa. Teman yang lain jadi bingung dan ngira dia cuma keluar buat ngambil sesuatu atau belanja. Rapat dilanjutkan hingga selesai sekitar jam 9:30 malam. Setelah rapat usai, aku langsung nyusul Sin ini ke rumahnya Iya, temanku yang warlock, buat tanya tadi kenapa bubar duluan, padahal rapat belum selesai. Suasana di sana sudah tenang, begitu juga Sin. Dia langsung cerita bahwa tadi pas baru sampai posko sebelum rapat, Sin ini sudah ngerasa kurang nyaman. Masuk ke posko sudah panas banget hawanya. Gelisah kayak ada yang ngawasin dia. Sampai dia sudah gak tahan dan hampir nangis karena ketakutan. Kejadian ini berselang beberapa hari setelah kejadian mimpi 4 orang temanku tadi. Setelah kejadian itu, rapat maupun persiapan proker gabungan ini gak pernah lagi dilaksanakan di posko. Jadi kita dari kedua bidang rapat biasanya pas jam makan siang atau malamnya pas lagi di tempat makan. Long story short, beberapa hari setelah proker gabungan tersebut selesai, kami bidang Sosbud ada agenda proker lagi di SD untuk murid kelas 5 sampai 6. Di sela-sela persiapan di sela-sela persiapan proker ini, Sin ini sudah berani atau ngeberaniin diri buat datang ke posko. Sampai di situ malam kita beramai-ramai lagi kumpul lesehan di space depan kamar mandi kamar laki-laki. Kita main Uno, ngemil, ngobrol dan lain-lain. Salah 2 pemain kartu Uno itu aku dan Sin. Posisi kami duduk itu membelakangi bangunan tuan rumah dan kolam. Meskipun masih di dalam bangunan, posko posisi duduk aku sama Sin ini sempat berapa kali pindah. Sempat beberapa kali pindah-pindah posisi duduk atau tukeran sama temen. Secara gak sengaja aku juga ngerasain gak nyaman dan sedikit rasa panas di punggung. Itulah kenapa sempat pindah-pindah posisi duduk sama kayak Sin ini. Tapi yang aku rasain gak separah Sin. Permainan Uno masih lanjut sekitar 2 game lagi. Mungkin pada saat itu Sin ini sudah gak tahan atau gak kuat dengan gangguan yang ada. Dia langsung gemeter dan minta Iya sama 4 teman lainnya termasuk aku buat nganterin pulang ke rumahnya Iya. Waktu nganterin itu sudah malam dan di jalan sudah gak rame. Jadi total kita jalan ber-6 termasuk aku sama Wah. Kita cuman berdua cowok yang ikut nganterin. Sebelum keluar dari posko, teman-teman sudah pada panik lihat Sin ini. Dia nangis
gemeter, ketakutan, dan ingin cepat-cepat pergi dari posko. Sore tadi pas Sin dan teman lainnya yang dari rumah Iya ini pada jalan kaki ke posko. Karena jaraknya deket juga. Begitu keluar dari posko, kita yang nganterin Sin ini masih panik dan kami semua merinding. Aku terus-terusan pegangin serta narik tangan Sin ini sembari tanya, "Kamu bisa lari? Kalau sudah gak kuat, mau aku gendong?" Juga teman yang lain ada yang megangin dan dorong dari belakang dan samping Sin. Suasana pas di jalan raya yang sudah sepi tambah serem lagi. Karena dari depan rumah Iya ini kebetulan pertigaan. Dan anehnya pas itu jaraknya padahal belum deket rumah Iya, tapi anjing yang mungkin jumlahnya lebih dari 5 ekor pada gonggong dan meraung yang ngebuat suasana tambah serem lagi. Kita semua terus lari sambil megangin Sin dan akhirnya sampai ke rumah Iya. Kita semua coba nenangin Sin dan dengan ngasih air minum hangat dan lain-lain. Mungkin sekitar 15 menit Sin sama kita dan suasananya sudah mulai mereda tenang. Saat itulah Sin mulai ngomong. Utamanya ke aku sama Wa yang bentar lagi bakalan balik ke posko. Dia cerita bahwa pas kita masih di posko, sebelum kita keluar ke jalan, sebenarnya di teras depan pintu posko sudah berdiri sosok atau makhluk kayak menunggu si Sin ini dengan wujud perempuan kurus banget yang tinggi. Rambutnya panjang sampai nyentuh lantai dan gerak makhluk itu ke depan belakang, kayak jungkit-jungkit begitu. Kemudian saat sudah di jalan, sebenarnya dari penglihatan Sin di belakang kita itu sudah banyak banget sosok yang ngikutin seperti ngejar kita berenam. Yang entah dari mana datangnya. Sin ini gak pernah bilang berapa banyak atau berbentuk apa saja sosok yang ngejar kita. Kita percaya kalau itu juga yang bikin anjing-anjing di jalan pada gonggong dari jauh. By the way, Bang, kan gue cewek anjing. Pas ngetik cerita ini atau setiap ceritain ini ke teman atau saudara, walaupun baru mungkin cuma 3 kali cerita, tapi tetap rasanya merinding sebadan, takut dan ngebayangin kayak gimana sosok yang dilihat Sin kalau aku yang lihat saat itu. Singkat cerita lagi sudah masuk ke minggu terakhir KKN PPM Desa R. Pas banget proker dari bidang sosbud sudah berkurang dan sudah lumayan santai. Aku sempet main ke rumah Iya. Dan KKN sudah mau selesai, si Sin ini baru berani cerita. Sebenarnya waktu pertama kali kunjungan ke kantor desa sekaligus setelah itu kita sekelompok survei ke posko kita sekarang. Dia pas keliling lihat-lihat halaman rumah, sebenarnya sudah ada notis bahwa di bagian halaman belakang dan kolam memang ada penghuni. Sampai akhirnya kita semua pulang ke rumah masing-masing. Karena Sin nyampe rumahnya sudah sore ke malam lah. Jadi dia mandi dan baru saja cuci muka. Dan pas merem, di hadapan wajahnya dia itu sudah datang sosok perempuan yang ada di bagian kolam atau rumah yang ditempatin tuan rumah sana. Jadi dia benar-benar kaget dan takut karena sosok tersebut yang dimana waktu survei ialah sosok perempuan yang katanya cantik, tapi waktu sosok itu nampakin di depan wajahnya Sin ternyata seram banget. Dan waktu itu hanya bagian kepala atau berhadap-hadapan sama Sin. Mulai dari situ Sin ini yakin kalau sosok perempuan itu bisa berubah-ubah wujud, gak selalu cantik. Kejadian yang sudah Sin ini alamin gak langsung diceritain ke semua teman di kelompok. Takutnya teman yang lain pada gak berani buat beraktivitas atau keluar malam di halaman posko. Sekian ceritanya, maaf penulisan saya masih belum bagus, semoga bisa dibacakan. Maktur Suksma. Oke, thank you, Me. Ya, Man namanya.
tentang pengalaman cerita horor waktu KKN di Bali gitu kan. Bali mana tadi? Bali Timur ya atau Bali Utara tadi? Lupa. Itu pokoknya. Ya. Sebenarnya sih ceritanya serem. Cuma mungkin aku sedikit agak belibet ya bacanya. Mungkin lebih ke penulisan kata sama tanda baca yang kurang. Tapi gue masih nangkep pokoknya ceritanya. Intinya ceritanya itu diganggu lah pada saat KKN. Dia diganggu hantu perempuan kurus kering jungkat-jungkit. Itu serem anjir. Cerita tentang KKN itu gak ada habisnya. Dan cerita tentang KKN itu bervariasi banget yang dialamin. Sudah banyak banget cerita KKN yang udah masuk di PKH ya. Pokoknya kalau cerita tentang KKN itu pasti banyak banget macam-macam ceritanya ya. Maksudnya gak itu monolog itu. Karena posisinya itu lagi KKN. Beda kalau lagi persami ya. Kalau persami itu pasti ceritanya sama. Kesurupan massal, ngelihat cewek, kesurupan massal, ngelihat genderuwo, kesurupan massal. Udah gitu kalau KKN. Kalau persami udah ketebak di puncak itu kita lagi ngadain api unggun, tiba-tiba kesurupan massal. Nah, udah ketebak. Beda sama KKN. Kalau KKN kan emang bervariasi. Ada yang namanya KKN Desa Penari tuh. Kalau kalian pernah lihat filmnya, yang ternyata endingnya itu adalah teman KKN-nya ini si Mawar atau siapa itu namanya, lupa aku, berhubungan intim di situ. Ya pokoknya dilarang gitulah. Melarang apa ya? Ibaratnya melanggar aturan sehingga diteror. Kalau ini kan temannya yang memang peka gitu, dilihat. Ada lagi kemarin KKN di Puncak Bogor. Ternyata KKN di mana ya, aku lupa. Itu yang dihantuin di rumah. Rata-rata di rumah kepala desa ya, atau rumah yang dibuat nginep gitu. Ya pokoknya bervariasi lah. Panjang ceritanya guys. Dan ini baru pertama kali cerita tentang KKN di Bali. Anjay. Oke. Jadi teman-teman, menurut kalian gimana cerita di KKN di Bali ini? Hantu perempuan kurus jungkat-jungkit ya. Serem apa enggak? Nah, kalau misalnya serem bisa nih langsung aja ya komen di kolom komentar di Spotify atau di Noise. Dan juga kalau kalian punya cerita horor yang sama seperti manusia ini ya, kalian bisa langsung kirim aja ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa juga dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Apple Podcast, Noise, YouTube Musik, dan platform podcast kesayangan kalian. Kasih rating bintang 5 untuk Podcast Kisah Horor di Spotify agar aku selalu selalu semangat untuk memberikan dosis horor untuk kalian semuanya. Oke. Akhir kata saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan. Bye bye.